Kompetisi sepak bola di hampir seluruh dunia sedang ditangguhkan akibat pandemi virus corona. Penangguhan ini bisa memicu kerugian finansial, kerugian harus ditanggung klub dan juga pengelola kompetisi. Eropa yang unggul dalam bisnis sepak bola mengalami kerugian paling hebat. Maklum, dalam situasi normal dan ada pertandingan, klub sudah pasti mengantongi penghasilan dari dua pos, tiket masuk stadion dan hak siar televisi. Jadi, ketika kompetisi ditangguhkan dan pertandingan ditiadakan, bahkan termasuk tanpa penonton sekalipun, klub akan merugi. Secara umum, klub sepak bola punya 6 pos penghasilan, masing-masing adalah hak siar televisi, penjualan tiket stadion, hadiah uang atau prize money, merchandise, transfer pemain, dan juga sponsor. Like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Hak siar. Ini adalah pemasukan paling besar yang diterima klub sepak bola di Eropa, nominal terbesar diterima klub-klub Liga Inggris. Porsi pemasukan dari hak siar menurut The Lead Football Money League bisa mencapai 50% dari total penghasilan klub di Eropa dalam semusim. Jumlah uang dari pos ini akan bergantung pada jumlah pertandingan setiap klub yang disiarkan langsung oleh televisi. Sebagai contoh, Liverpool yang pada musim 2018-2019 adalah klub Inggris dengan pemasukan hak siar terbanyak. Meski cuma menjadi runner-up, si Merah 29 kali disiarkan langsung dan mengantongi pemasukan hingga 33,5 juta pounds atau setara 594 miliar. Jika tak ada pertandingan, berarti tidak akan ada siaran langsung. Alhasil, pos pemasukan hak siar bakal menurun drastis. Di Inggris, Premier League menjual hak siar per 3 tahun. Jadi, sejak 2016, penjualan hak siar terbesar Liga Inggris adalah ke Cina dengan nilai untuk 3 tahun sekitar 10,1 triliun atau 560 juta pounds. Uang itu kemudian dibagi merata ke 20 klub Liga Inggris. Per musim, 95% uang dari televisi mengalir ke klub, hanya 5% diambil Premier League. Tiket stadion. Hari pertandingan adalah masa yang dinanti oleh klub dan penggemar. Bagi klub, ini adalah uang nyata di depan mata. Apalagi jika lawan dihadapi adalah tim besar atau rival berat sesama pesaing di jalur juara, tiket bakal terjual habis untuk kapasitas yang disediakan. Bisa juga klub meraih pemasukan lumayan jika menjual harga tiket relatif mahal. Manchester United adalah klub dengan kapasitas stadion terbesar di Liga Inggris, 74.994 kursi. Pada musim 2018-2019, Man United mengantongi total pemasukan dari tiket penonton hingga 110,8 juta atau sekitar 2 triliun. Sementara Arsenal adalah klub dengan harga tiket masuk pertandingan termahal di Inggris, rata-rata sekitar 95,5 pounds per orang. Tiket stadion juga bisa diterima di depan, yakni menjual tiket musiman atau terusan. Penjualan tiket musiman akan semakin baik ketika sebuah tim mampu merekrut pemain yang menjanjikan sebelum kompetisi dimulai. Hadiah uang. Kompetisi secara umum menyediakan hadiah uang atau prize money bagi tim yang menang atau imbang. Ada pula yang menyediakan uang tampil di luar kemenangan atau hasil imbang. UEFA memberlakukannya di Liga Champions dan Liga Eropa. Jadi, ketika tampil di dua ajang itu, setiap klub minimal menerima uang tampil per pertandingan. Jika menang atau imbang, klub akan mendapatkan tambahan hadiah uang. Tidak heran, klub di Eropa berlomba-lomba masuk ke Liga Champions atau Liga Eropa. Bagi tim elit, targetnya menjadi juara atau sebisa mungkin lolos hingga fase minimal perempat final. Penyebabnya itu tadi, hadiah uang yang relatif besar, terutama Liga Champions. Liga Champions memberikan hadiah uang 15 juta euro atau 261 miliar, sedangkan runner-ups menerima 10,5 juta euro atau 182 miliar. Sementara hadiah uang untuk fase grup Liga Champions adalah 12 juta euro atau 209 miliar. Adapun liga-liga domestik juga menyediakan hadiah uang. Secara umum nilai uang berdasarkan posisi klub di klasemen akhir, jadi makin tinggi posisi sebuah klub maka makin besar hadiah uangnya. Cindera mata. Pemasukan dari pos ini sebenarnya tidaklah besar, minimal tidak semua klub bisa mendapatkan angka yang besar.
Barcelona adalah klub dengan pemasukan terbesar dari pos ini. Klub Catalunya ini meraup pendapatan signifikan dari merchandise dan aktivitas lisensi kreatif. Barcelona adalah contoh bagaimana sebuah klub beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka mengurangi ketergantungan pada hak siar dan fokus menumbuhkan penghasilan pada bagian komersialnya, ujar Dan Jones dari Sport Business Group Deloitte. Barcelona mengantongi pemasukan 385 juta euro atau 6,6 triliun dari aktivitas komersialnya pada semusim lalu. Transfer pemain. Secara umum, pemasukan dari pos ini tidak selalu bisa diandalkan. Sebuah klub bisa saja membeli pemain dengan harga tertentu, tapi menjualnya di bawah harga pembelian alias rugi. Namun, jika ada keuntungan yang cukup signifikan, klub bisa menggunakan uangnya untuk membeli pemain lain. Misalnya, ketika Tottenham Hotspur menjual Gareth Bale ke Real Madrid pada 2013 dengan nilai termahal ketika itu 85,1 juta pounds. Padahal Bale direkrut Tottenham secara gratis. Tottenham kemudian menggunakan keuntungan itu untuk memboyong Roberto Soldado dengan 26 juta pounds, Paulinho 17 juta pounds, Nacer Chadli 7 juta pounds, Etienne Capoue 9 juta pounds, Eric Lamela 26 juta pounds, dan Vlad Krejci dengan 8,5 juta pounds. Transfer pemain lebih sering diandalkan klub-klub kecil untuk mengumpulkan receh. Ini dilakukan oleh klub seperti Udinese yang memiliki sister clubs Watford dan Granada atau Leicester City. Sementara untuk klub besar, menurut Simon Cooper dan Steven Szymanski dalam buku Soccernomics 2009, lebih sering membuat kesalahan transfer. Seorang pemain dibeli dengan mahal tapi performanya jauh dari harapan. Sponsor. Ini adalah pos yang cukup menggiurkan. Makin besar nama klub dan kian sering juara, maka makin banyak sponsor yang ingin masuk dengan iming-iming uang yang signifikan. Lihat Manchester United yang mengikat Chevrolet dengan angka sekitar 50 juta pounds atau 897 miliar per tahun. Kemampuan Manchester United menggait Chevrolet dengan angka kontrak yang cukup mahal itu disebabkan oleh band klub yang sudah kuat. Padahal Manchester United sedang kering gelar juara. Nah, itulah alasan bagaimana selama ini kita memikirkan kenapa klub bola itu bisnis yang sangat besar sekali di dunia. Dan sepertinya bisnis yang sangat bertahan lama ya. Ya udah, menurut kalian bisnis apa lagi nih yang besar? Boleh tulis di kolom komentar ya. Bye, gengs!